Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang kasus pelecehan agama, yang mana di sini itu adalah sosok Nabi Agung Muhammad SAW sebagai simbol agama Islam, dan ini kasus pelecehan ini terjadi di Perancis. Dan sebenarnya kejadian ini itu telah memancing banyak perhatian dan banyak dari negara muslim yang melayangkan keberatan atas kejadian ini. Lebih-lebih tentang respon dari Presiden Perancis yang mendukung atas kebebasan berekspresi yang itu menembus batas-batas kemuliaan yang ada di dalam agama. Dan ini juga menimbulkan reaksi yang bermacam-macam ya di dalam masyarakat, khususnya pada umat Islam. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita bersikap gitu? Dan bagaimana Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu berpendapat soal penistaan agama gitu. Nah, jika seorang muslim yang mendengar tentang pelecehan terhadap agama dan nabinya, tentu sangat melukai hati setiap muslim di seluruh dunia, dan itu adalah keharusan bahwa ketika kita mendengar nabi kita direndahkan, dihina, dikecam, maka harusnya di lubuk sanubari kita yang paling dalam itu merasakan keberatan soal itu, merasakan bahwa penistaan ini adalah perbuatan yang salah dan harusnya mendapatkan hukuman atas itu. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang remaja yang bernama Abdullah yang melakukan pemenggalan kepala terhadap Samuel Paty yang telah melakukan pelecehan Nabi Muhammad dengan cara menampakkan karikatur Nabi Muhammad terhadap muridnya atas dasar kebebasan berekspresi di Perancis. Itulah yang menjadi permasalahan. Jadi di sini kalau kita tabulasi, kalau kita petakan, ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah penghinaan itu sendiri. Yang kedua adalah masalah legalitas seseorang itu menegakkan hukum tanpa adanya putusan dari negara atau putusan dari lembaga yang terkait, atau dalam bahasa yang simpel, main hakim sendiri. Nah, Hadratus Syekh itu yang ingin saya konfirmasikan di sini adalah Hadratus Syekh itu tidak pernah berfatwa hukuman mati atas penista agama itu wajib. Itu yang pertama. Mengapa? Karena Hadratus Syekh itu meskipun telah menulis hal-hal yang terkait tentang penistaan Nabi di dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat, konteksnya itu memiliki tidak memiliki relevansi yang sesuai dengan kasus yang terjadi di Perancis. Mengapa? Karena di dalam At-Tanbih Ats-Tsamin, di dalam peringatan yang ke-8, Hadratus Syekh hanya menjelaskan bahwa memang benar di dalam legal formal dalam hukum Islam bahwa hukuman mati atas penistaan agama itu adalah sah, dan itu sudah disepakati oleh semua ahli fikih di dalam Islam, dan itu ijma yang tidak bisa terbantahkan gitu. Namun ketika kita membaca peringatan ke-8 ini dari awal hingga tuntas, maka di dalamnya itu Hadratus Syekh lebih
memposisikan pendapat qadhiyat ini sebagai sebuah teoritis di dalam fikih Islam sebagai pembuka atas peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Hadratus Syekh di dalam At-Tanbih Ats-Tsamin. Oleh karena itu, di dalam akhir peringatannya Hadratus Syekh itu hanya mengungkapkan bahwa setiap seseorang dalam konteks ini adalah seorang muslim ya, itu yang terbersit di hatinya atau memiliki rencana untuk melakukan itu, entah itu melaksanakan sebuah tindakan yang dapat menurunkan martabat Islam atau melaksanakan suatu perbuatan yang dapat mencederai kemuliaan Nabi Muhammad, maka jangan lakukan itu. Maka dikatakan oleh Hadratus Syekh roja'ata wa tubta, hendaknya engkau kembali kepada jalan yang benar dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada tuntutan atau pembicaraan tentang hukuman mati di dalam At-Tanbih Ats-Tsamin pada akhir bagian. Nah, di sini mengapa Hadratus Syekh itu menuliskan seperti itu? Karena yang pertama, At-Tanbihatul Wajibat ini ditulis tidak dalam rangka merespons kasus yang terjadi atau kasus atas penistaan Nabi Muhammad ya yang terjadi. Akan tetapi At-Tanbihatul Wajibat ini ditulis dengan latar belakang adanya perayaan Nabi Muhammad yang dijalankan tidak sesuai syariat, dan peringatan ini telah mencemari kemuliaan Maulid dan Nabi Muhammad itu sendiri karena dirayakan dengan cara-cara yang mungkarat. Oleh karena itu kitab At-Tanbihatul Wajibat dalam konteks ini adalah pendapat atau peringatan yang ditulis Hadratus Syekh dalam At-Tanbih Ats-Tsamin lebih bersifat preventif. Apalagi kasus ini kitab ini adalah mengomentari perayaan Maulid yang diadakan di pesantren, maka khitab atau seseorang yang dituju dalam tulisan ini adalah orang-orang pesantren. Oleh karena itu peringatan ke-8 ini lebih bersifat preventif sehingga bisa difahami kalau di dalam fikih Islam hukuman yang layak bagi penista agama adalah hukuman mati gitu, maka jangan sekali-kali Anda melakukan itu gitu. Nah, sebenarnya itu jadi Hadratus Syekh lebih mengeksplorasi pendapat qadhiyat di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa ini sebagai landasan teoritis yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, namun pada akhirnya beliau lebih mengarah kepada kembali kepada jalan yang benar dan bertaubat. Mengapa? Karena ini bahasa yang digunakan adalah bahasa preventif, dan statement ini tidak sedang merespon atas penistaan agama Islam. Dalam hal ini adalah penistaan Nabi Muhammad SAW. Dan poin berikutnya adalah jika kita lihat pada kajian fikih secara komprehensif tentang penistaan agama atau dalam hal ini adalah penistaan Nabi Muhammad, Sabul Islam, maka kita dapati di situ yang pertama adalah hukuman mati adalah ijma. Yang kedua, pelaku penistaan Nabi adalah kafir secara mutlak, dia dihukumi murtad dan itu kafir. Yang menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan oleh ulama dari zaman pertengahan hingga kini adalah apakah seseorang yang telah menghina Nabi itu akan mendapatkan hukuman meskipun dia telah bertobat.
Nah, di dalam kaitan ini jika kita kelompokkan pendapat-pendapat ulama tentang itu, maka akan kita rumuskan menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah bahwa pendapat pertama, sesungguhnya hukuman mati kepada seorang muslim, ya, konteksnya ini adalah muslim, seorang muslim yang menghina Nabi akan gugur jika dia telah bertaubat. Yang kedua, hukuman mati itu tetap dilaksanakan, begitu pula tuntutan untuk bertobat tetap diwajibkan. Artinya dia diwajibkan untuk bertobat. Selain itu hukuman mati harus dijalankan kepadanya. Yang ketiga, hukuman mati tetap dilaksanakan dan tobatnya tidak diterima. Nah, sebenarnya pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang kedua. Jadi dia tetap dihukum mati dan dia tetap diminta untuk bertobat. Karena sebenarnya hukuman mati itu adalah bentuk dari taubat itu sendiri. Namun ketika kita korelasikan, kita bandingkan antara konteks produk fikih yang diproduksi pada masa Abbasiyah ini di dalam masa Al-A'immatul Arba'ah dengan konteks Kiai Hasyim ketika menulis An-Tanbihatul Wajibat, atau bahkan kitab Al-Inhad yang ditulis oleh Kiai Hasyim pada tahun 39, dan itu merespon secara langsung atas kasus pelecehan Nabi secara langsung, maka disuruh ada perbedaan. Yang pertama, jika kita pada masa Al-A'immatul Arba'ah yang hidup pada masa Abbasiyah, itu produk fikih ini lahir di tengah-tengah pemerintahan Islam yang kuat, yang telah dapat menjalankan hukum Islam secara bebas dan mandiri tanpa kesulitan. Maka semua fatwa yang diproduksi oleh para imam dan para qadhi akan bisa dilaksanakan dengan mudah gitu. Berbeda dengan konteks sekarang, konteks Kiai Hasyim ketika menulis Al-Inhad atau bahkan At-Tanbihatul Wajibat, itu konteksnya Kiai Hasyim sedang hidup di dalam masa penjajahan Belanda, dan Indonesia yang waktu itu adalah negara Hindia Belanda menerapkan hukum-hukum Hindia Belanda, sehingga hukuman mati kepada penista agama atau penista Nabi itu tidak akan bisa dilaksanakan secara resmi gitu. Oleh karena itu, di dalam kitabnya yang diproduksi ditulis pada tahun 1939, Al-Inhad, dan itu sebagai bentuk respon Kiai Hasyim terhadap penistaan agama yang terjadi pada tahun 1937 ya, yang dilakukan oleh Siti Sumandari di dalam koran Bangun, yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemabuk, pezina dan segala macam. Kiai Hasyim secara tegas bahwa fatwa ini secara resmi dikeluarkan oleh NU, dan Kiai Hasyim ini sebagai bentuk respon dan bentuk keberatannya menempuh jalan legal formal, yaitu melalui jalur perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda, dengan cara Kiai Hasyim melalui NU mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang hukuman tentang penistaan agama, dan itu hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Jadi yang ditempuh Kiai Hasyim itu lebih kepada pendekatan legalisasi perundang-undangan ya, sebagai saluran beliau terhadap protes atas penistaan agama. Nah, karena itu maka sebenarnya
Hadratus Syekh dalam konteks ini itu tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa penista agama itu hukumannya adalah mati, karena di samping al-inhad yang dikeluarkan belakangan dan kalau kitab At-Tanbihatul Wajibat itu lebih kepada sebuah tulisan beliau yang merefleksikan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalam perayaan Maulid Nabi, dan itu tentu ditulis secara individual. Mengapa? Karena dan ini tidak bisa disebut sebagai fatwa, karena ini adalah pemikiran Kiai Hasyim ya, pemikiran Kiai Hasyim tentang penistaan agama. Dan memang pemikiran Kiai Hasyim ini sebagaimana jumhurul ulama meyakini bahwa hukuman yang pantas bagi penista agama adalah kematian. Tetapi ini adalah hanya sebatas pemikiran saja. Ketika diturunkan menjadi sebuah respon dan tindakan yang yang dikeluarkan Kiai Hasyim atas kasus penistaan agama itu jauh berbeda dengan apa yang kita temukan di dalam kitab Al-Inhad, yaitu melalui prosedur atau melalui saluran yang resmi dengan cara usulan undang-undang yang mengatur tentang penistaan agama. Dan dari dasar ini sebenarnya Kiai Hasyim ini melalui berbagai kajian dengan pendekatan linguistik dan sosiohistoris, kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya Kiai Hasyim itu tidak pernah mengeluarkan fatwa itu, karena Kiai Hasyim lebih dekat dengan kelompok pendapat yang pertama, yaitu bahwa taubat itu bisa menggugurkan hukuman mati. Sebagaimana kita dapatkan bahwa Situs Mandari ini ketika sudah meminta maaf secara terbuka, dan begitu pula ayahnya yang juga seorang muslim telah mengekspresikan penyesalannya dan permohonan maaf kepada umat Islam Indonesia secara umum, maka kasus ini reda. Dan hukuman yang yang dijatuhkan kepada pelaku yang terkait atas penistaan agama ini tidak meskipun tidak ada respon dari pemerintah di Belanda ataupun Raja Surakarta ya, karena surat bangun ini ditulis di Surakarta. Secara resmi tidak ada hukuman karena pemerintah menolak untuk membuat hukuman dan menghukum si pelaku. Namun secara sosial Koran Bangun ini lantas memberhentikan siapa yang terkait dengan penerbitan artikel yang tidak layak ini. Dan oleh karena itu dalam Al-Inhad sebenarnya Kiai Hasyim ini juga mengeluarkan 3 rekomendasi penting sebagai kritik atas permasalahan penistaan agama. Dalam hal ini adalah penistaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Kiai Hasyim lebih mengeluarkan rekomendasi untuk ta'liful qulub wa tauhidul ara wal tihabi fillahi ta'ala. Jadi yang rekomendasi pertama adalah menenangkan hati muslim Indonesia dan menyatukan pemikiran-pemikiran tentang penistaan agama itu, sehingga umat Islam ini menjadi satu suara, kompak dalam satu arah gitu. Dan Kiai Hasyim ini menghindari perpecahan yang mungkin timbul atas ekses penistaan agama. Dan di dalam banyak kitabnya itu Kiai Hasyim juga sangat mengimpikan akan persatuan umat Islam Indonesia, sebagaimana yang ditulis beliau dalam kitab At-Tibyan. Oleh karena itu beliau mewanti-wanti bahwa penistaan agama
yang telah terjadi pada tahun 1937 ya, itu jangan sampai memecah belah umat Islam. Mengapa? Karena umat Islam yang memiliki madhab sendiri dan memiliki tokoh utama sendiri itu juga memiliki respon dan pandangan yang berbeda-beda dalam merespon dan mengecam atas kasus penistaan agama ini. Karena dimungkinkan ada perbedaan pendapat, maka Kiai Hasyim mewanti-wanti jangan sampai umat Islam ini pecah menjadi golongan-golongan tertentu yang saling yang saling bertentangan dan tidak bersinergi. Dalam kasus Perancis ini kan kita dapati bahwa respon tokoh agama di Indonesia sendiri juga tidak satu suara. Ada banyak macam respon yang ditunjukkan. Ada yang mengecam, ada yang sampai menuntut untuk boikot produk-produk Perancis, dan ada yang sampai turun jalan untuk menuntut permintaan maaf ke Presiden Perancis dan Macron untuk meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam dunia. Ada yang juga melalui pendekatan legal formal berupa pengajuan undang-undang internasional yang mengatur tentang penistaan agama ya, dalam hal ini semua agama tentunya. Dan ada juga yang memilih untuk internalisasi paham-paham Al-Ittihad sebagaimana yang diajarkan oleh Hadratus Syekh dan mengoreksi diri sendiri gitu. Dan ini sebagaimana yang disampaikan seperti Habib Umar Al-Hafidh, begitu pula Habib Ali Al-Jufri, itu beliau lebih kepada penguatan diri sendiri dan merefleksikan atas apa yang terjadi di dalam kasus pelecehan agama ini, dan menghimbau untuk mengoreksi masing-masing dari kita, dari umat Islam, kok sampai kasus ini muncul gitu, dan menganggap meminta agar semua umat Islam ini menganggap semua orang yang terlibat atas kasus ini itu sebenarnya mereka tidak ada dan tidak pernah melakukan itu, sehingga li'annahum laisa lahum syai' li'annahum la syai'. Nah ini dan lebih untuk menguatkan diri masing-masing umat Islam sehingga lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, dan untuk merespon tuntutan boikot. Yang menarik, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri ini juga bahwa al-muqatha'ah atau boikot ini hendaknya di samping boikot produk-produk Perancis, juga kita harusnya bisa memboikot segala pemikiran-pemikiran negatif yang disebarluaskan oleh Perancis. Kita juga memboikot gambar-gambar atau video yang tidak patut ditonton. Kita harusnya juga bisa memboikot atas model busana yang membuka aurat wanita dimanapun itu. Dan itu lebih lebih kepada pendekatan tasawuf, dan itu diinternalisasikan kepada semua umat Islam. Oleh karena itu di dalam rekomendasi yang pertama, maka sangat wajar bahwa Hadratus Syekh ini menuliskan bahwa ta'liful qulub wa tauhidil ara' ini menjadi penting supaya umat Islam ini tidak menjadi pecah, dan apa yang dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam ini tidak terjadi. Dan jika
atas kasus ini dan kasus-kasus penghinaan agama itu ketika kita lihat di lintas sejarah itu tidak hanya sekali dua kali terjadi, maka sangat sayang sekali ketika kondisi umat Islam ini yang sedang tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dan akur-akur saja ini bisa terurai-berai dengan adanya kasus ini gitu. Yang kedua, Hadratus Syekh ini merekomendasikan untuk al-amal bil ikhlas wa sa'yu bisofa ini ya. Apapun yang aksi yang mencerminkan protes terhadap penistaan Nabi Muhammad itu hendaknya dilakukan dengan ketulusan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi apapun, bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena mengikuti perintah seorang tokoh, atau bukan atas dasar kemarahan yang bersifat emosional, akan tapi tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah bagi semua mukallaf untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjunjung tinggi akhlak al-karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu. Dan ketika kita selami rekomendasi yang kedua dan kita telusuri sejarah ya, bahwa ternyata memang di Indonesia ini telah terjadi penistaan agama yang berulang-ulang sejak zaman penjajahan Belanda, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1918 yang dilakukan oleh Joyo Dikoro dengan artikelnya di koran Jawi Hiswara, dan itu 18 tahun sebelum munculnya kitab At-Tanbihatul Wajibat ya. Di situ kan tokoh muslim yang sangat berpengaruh pada saat itu adalah Hos Cokro Aminoto itu sudah melaksanakan bentuk protes yang bersifat masif, dan Hos Cokro Aminoto ini menghimpun umat Islam yang ada di 42 titik di Jawa dan sebagian Sumatera untuk turun jalan sebagai bentuk protes atas terjadinya pelecehan Nabi Muhammad yang digaungkan oleh Jawi Hiswara dengan memuat artikel Joyo Dikoro ini. Dan itu terjadi. Jadi sejarah mencatat ada sekitar 35.000 orang itu berkumpul di seluruh Jawa dan sebagian Sumatera. Dan tidak sampai di situ, Hos Cokro Aminoto juga membuat semacam laskar ya, atau semacam kelompok yang dinamakan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, TKNM. Dan ini fungsinya itu untuk mengawal aturan yang diusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan sebuah regulasi yang berbentuk undang-undang terhadap kasus yang terjadi seputar penistaan agama atau penistaan Nabi Muhammad. Dari sini jelas bahwa pendekatan yang dilakukan oleh tokoh Muslim Indonesia sejak zaman Belanda ya 13-18 itu tidak ada yang bersifat ilegal gitu, atau di luar prosedur undang-undang yang yang resmi yang dilaksanakan di bumi pertiwi ini, akan tapi lebih kepada perjuangan undang-undang pemerintah Hindia Belanda dengan mengusulkan undang-undang yang memuat tentang hukuman bagi penista agama. Nah, dari sini ketika masa itu sudah besar dan telah menyuarakan keberatan, telah menyuarakan bahwa kemarahannya atas kasus pelecehan Nabi yang terjadi tahun 1918 itu, ketika kita lihat dari sisi politis,
maka sebenarnya kasus itu terjadi berkaitan dengan pemilihan perwakilan rakyat, atau kalau sekarang ini mungkin pemilihan anggota DPR MPR gitulah. Dan SI sebagai atau Syarikat Islam ya, sebagai organisasi yang dipimpin oleh Host Cokroaminoto itu hanya mendapat jatah satu anggota, satu kursi, dan itu pun yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah bukan Host Cokroaminoto gitu. Nah, ketika masa yang besar ini yang dimobilisasi oleh Host Cokroaminoto ini sangat besar, dan itu memancing perhatian tokoh Indonesia secara umum, maka ketika pemerintah Hindia Belanda akhirnya menunjuk Host Cokroaminoto menjadi perwakilan rakyat, anggota perwakilan rakyat. Setelah Host Cokroaminoto ini dilantik dan ditunjuk, tentunya itu mobilisasi tentara Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi reda. Tidak seperti awal-awal yang meletup dengan semangat yang menggelora. Dan akhirnya tentara Kanjeng Nabi Muhammad ini juga menjadi pecah menjadi beberapa golongan. Ada yang ikut mereda sebagaimana Host Cokroaminoto, ada yang menentang Host Cokroaminoto dan menyamakannya dengan pemerintah Hindia Belanda gitu. Dan ada yang mufarokoh dengan Host Cokroaminoto karena dibilang bahwa Host Cokroaminoto ini memanfaatkan emosi massa, psikologi massa untuk memenangkannya, sehingga dia diangkat menjadi anggota perwakilan rakyat yang ditunggangi dengan kendaraan tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah analisis yang disampaikan oleh para ahli sejarah, dan hal ini tentu ketika kita sandingkan dengan rekomendasi yang kedua yang ditulis oleh Hadratus Syekh dalam kitab Al-Inhad, ini memiliki korelasi yang kuat. Mengapa? Karena rekomendasi yang kedua, al-amal bil ikhlas was sa'yu bisofa'in niyah, itu secara garis besar ini apapun respon atau kegiatan protes yang dijalankan oleh umat Islam harusnya dijalankan dengan tulus ikhlas, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada tendensi apapun, tidak ada sesuatu yang masuk dalam ittiba'ul hawa, baik mengikuti hawa nafsu, baik nafsu duniawi atau nafsu politis atau nafsu pengaruh ya, yang memanfaatkan psikologi massa untuk itu. Yang ketiga adalah rekomendasi yang ketiga adalah atarufu an syawakil dunya wa tiba'an zahorimiha. Jadi yang direkomendasikan oleh Hadratus Syekh yang ketiga adalah mengangkat syawakil dunya, menghilangkan tendensi-tendensi duniawi. Dalam hal ini diterangkan di kalimat selanjutnya adalah hubbul jah wal ananiyah. Maka harusnya aksi yang dijalankan untuk memprotes kasus yang terjadi dalam penistaan Nabi itu jauh dari hubbul jah, hubbud dunya dan ananiyah. Dan ini lepas dari tendensi politis atau tendensi yang bersifat keduniawian lainnya. Dan ini juga ketika kita melihat kepada kasus yang terjadi pada 1918 ini menjadi sangat relevan. Dan sebenarnya kasus yang terjadi atas penghinaan Nabi Muhammad ini juga tidak terlepas dari sudut pandang politis yang melingkupinya saat itu. Sebagaimana kasus penghinaan Nabi Muhammad yang terjadi di Perancis itu kan sebenarnya Charlie Hebdo juga
menerbitkan ulang majalah yang bernada penghinaan atau yang memuat gambar karikatur Nabi Muhammad itu ketika sidang pertama atas pelaku pengeboman yang dilakukan pada 2015, dan itu menjadi memuat unsur politis yang sangat kental di situ, dan itu menjadi rekaman sejarah bahwa penghinaan Nabi ini juga sebenarnya tidak lepas dari unsur-unsur politis yang terjadi saat itu gitu. Nah, kembali kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa mengapa Hadratus Syekh ini secara individual ya itu lebih mengarah kepada pendapat yang mengatakan bahwa pelaku penistaan nabi atau agama ini harusnya bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar dan menghindari hukuman mati, tapi lebih memilih kepada hukuman yang berjalan saat itu, yang resmi, yang dilegislasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Meskipun itu sebuah usulan dan tidak pernah dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda, paling tidak upaya yang ditempuh Hadratus Syekh ini menjadi teladan bagi kita bahwa main hukum sendiri dan dengan melandaskan kepada hadis-hadis atau fatwa ulama yang diproduksi pada masa Abbasiyah itu menjadi salah jika kita tidak membacanya dengan berbagai perspektif. Dan kita harus tahu bahwa penjatuhan hukuman terhadap seseorang apapun itu yang berwenang untuk mengeluarkan putusan hukum adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah hakim ya, atau al-qadhi, karena hukuman yang terjadi ini sudah masuk pada wilayatul sultan, bukan individu masing-masing. Oleh karena itu main hakim sendiri tidak dibenarkan oleh agama Islam dan tidak juga dibenarkan oleh semua ulama di dunia. Meskipun hukuman itu tetap harus dijalankan, dan bagi penista agama sampai kapanpun itu harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan Hadratus Syekh ini dengan arifnya dan bijaksana mungkin karena konteks yang konteks yang melingkupi At-Tanbihatul Wajibat ini adalah konteks Maulid, dan itu khitab yang ditujukan adalah santri ya, karena kasus pencemaran Maulid dengan hal-hal yang mungkarat ini terjadi di pesantren. Oleh karena itu Hadratus Syekh ini juga berpikir bahwa apa sebenarnya faktor yang melatar belakangi terjadinya pelecehan Nabi Muhammad. Paling tidak mungkin seorang muslim yang melecehkan nabinya sendiri itu tidak tahu dan tidak kenal akan kebesaran akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam beberapa tambihatnya, di dalam beberapa peringatan yang ditulis Hadratus Syekh di dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat itu lebih kepada panduan keagamaan, lebih kepada memuat informasi-informasi penting tentang kewajiban seorang mukallaf kepada Nabi Muhammad, kewajiban seorang mukallaf untuk menjalankan dan mematuhi hak-hak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad itu adalah penting. Dan di sini hukuman mati bagi penista agama ini adalah sebuah informasi yang bersifat preventif, sehingga seseorang itu akan berpikir ulang ketika hendak melecehkan agama atau melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi penting.
Dan mungkin faktor yang kedua bisa jadi si muslim ini juga mengungkapkannya dalam keadaan marah ya, karena iri, dengki, dan mungkin hasrat politis atau kehendak politisnya itu tidak bisa dilaksanakan, sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 1918 melalui analisis para ilmuwan sejarah itu menjelaskan bahwa di situ terjadi karena dorongan-dorongan politis, dan ketika kehendak politis itu sudah dicapai oleh kelompoknya Hasjo Aminoto ini, mobilisasi massa ini menjadi reda dengan sendirinya, dan tuntutan atas hukuman undang-undang yang mengatur hukuman penistaan agama ini menguap tanpa bekas. Dan yang bisa kita teladani dari Hadratus Syekh ini adalah bahwa kita harusnya mengikuti kepada suara-suara mayoritas di dalam ulama Islam dunia, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjelaskan bahwa kita harusnya sadar dan peka terhadap kasus pelecehan Nabi Muhammad ini, dan harus membela dengan cara yang benar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ikatan Ulama Al-Azhar dan para masyayikh Al-Azhar ini dengan sangat cantiknya itu membuat rekomendasi bahwa untuk menyaingi pelecehan ini, maka kita harusnya bisa memperkenalkan Nabi Muhammad mengenai akhlaknya, pribadinya yang agung, dan ajaran-ajarannya yang santun, dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa risalah sebagai rahmatan lil alamin kepada dunia, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa dilaksanakan dengan berbagai cara ya, salah satunya adalah membuat lomba penulisan karya ilmiah bertaraf internasional, dan itu mengangkat keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah cara yang sangat elegan yang dipraktekkan oleh ulama Al-Azhar, dan banyak ulama dunia juga hingga kini juga akhirnya mengintrospeksi diri dan mengenalkan sosok agung Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Profesor Dr. Quraisy Shihab ya, untuk menanggapi kasus ini beliau memilih untuk lebih mengenalkan Asyama'il al-Muhammadiyah, bagaimana sifat Nabi Muhammad secara fisik, bagaimana sifat Nabi Muhammad secara akhlak, dan ini menjadi mengundang umat Islam Indonesia untuk lebih mengenal lagi Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi terkait Nabi Muhammad. Dan sebenarnya orang Barat atau Perancis atau Amerika atau Eropa manapun yang awam, yang tidak mendalami agama Islam, ini kan mereka tidak membaca Al-Quran, mereka juga tidak membaca hadis, mereka tidak kenal Nabi Muhammad dari literatur yang mu'tabarah di agama Islam. Mereka justru membaca Islam, mereka justru membaca Nabi Muhammad melalui umatnya, sehingga ketika umatnya ini melakukan sebuah tindakan yang keji, maka mereka menyimpulkan bahwa agama Islam ini juga agama yang keji. Oleh karena itu di kelompok masyarakat di Perancis ini kan sampai mengkaitkan isu-isu tindakan terorisme itu dialamatkan kepada Islam, padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali antara agama Islam dengan tindakan terorisme. Dan ini menjadi salah
jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang menjadi counter analisis, menjadi dengan cara tidak menggambarkan Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang mulia, dengan pribadinya yang santun, sehingga sangat disesalkan jika pembunuhan itu terjadi tanpa tindakan hukum yang yang resmi, malah dia main hukum sendiri dengan cara menyembelih Samuel Paty dengan cara yang keji. Itu akan menampar wajah Islam dan lebih mengenalkan wajah Islam itu ke dunia barat sebagai Islam yang ilhabi, Islam yang terorisme. Dan semoga kita semua bisa selamat dengan fitnah ini, dan Nabi Muhammad SAW lebih dikenal sebagai sosok yang santun, sebagai Nabiur Rahmah yang membawa misi-misi kedamaian dan rahmatan lil alamin. Dan semoga pula usulan-usulan yang diperjuangkan oleh tokoh Islam dunia kepada PBB ya untuk melakukan legislasi perundang-undangan internasional tentang pelecehan agama, pelecehan atas simbol-simbol agama dan agama apapun itu bisa segera terrealisasi, sehingga pelecehan agama yang terjadi di dunia ini bisa berhenti dan tidak terjadi di masa mendatang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.